Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, juga kepada sahabat GKPS TV yang kami cintai. Kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus ketika Tuhan melayakkan kami untuk menikmati berkat-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi pelita dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Judul dari perikop kita ini adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita memiliki hubungan dari hati ke hati dengan sesama manusia, terlebih kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Sehingga hidup kita terkoneksi sepenuhnya, terkhusus kepada Tuhan melalui penyembahan kita. Namun seringkali kita kurang memahami bagaimana cara menyembah yang benar. Melalui kisah perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus memberikan petunjuk tentang penyembahan seperti apa yang Dia kehendaki. Yesus Kristus tahu dengan jelas isi hati Bapa di surga, dan mengatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ternyata tempat tidak menjadi persoalan yang utama. Tempat penyembahan tidak menjadi persoalan yang utama bagi Yesus. Juga nyanyian yang keluar dari mulut kita atau tata cara penyembahan jasmani yang Tuhan nantikan dari kita. Tetapi apa yang dinantikan Tuhan dan yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Yang pertama adalah mengapa kita harus menyembah di dalam roh? Karena Allah adalah roh, dan hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang mengenal Allah Bapa. Tanpa Roh Kudus, maka kita manusia tidak tahu dan tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki dari kita. Mengapa di dalam kebenaran? Karena hanya di dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus, kita layak untuk datang menyembah kepada Allah. Sebab tanpa perantaraan Yesus Kristus, tidak seorang pun mampu mendekat kepada tahta kasih karunia. Saat kita menyembah, Yesus menginginkan kita memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Mari kita singkirkan segala sesuatu yang menghalangi hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Allah. Mari kita singkirkan segala sesuatu yang menyakitkan hati kita. Dan mari kita tanggalkan kekhawatiran tentang hari esok. Sehingga hidup kita diperbaharui, hati dan pikiran kita diperbaharui di dalam roh dan firman-Nya. Saat kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, pada saat itulah pembaharuan diri kita terjadi melalui Roh Kudus, dan penyembahan kita menjadi penyembahan yang harum dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Saat itulah dan cara seperti itulah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak heran, banyak sekali mujizat-mujizat yang terbuka di dalam kita dan untuk kehidupan kita ketika kita datang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan kami
supaya kami datang kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Ajari kami Tuhan, supaya roh dan kebenaran menjadi bahagian dari hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan